Baik, selamat malam kembali, selamat datang dan terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang telah hadir di acara webinar pada malam hari ini. Nah, senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa memandu webinar pada malam hari ini, di mana selama 2 jam ke depan kita akan sama-sama belajar dari guru-guru terbaik di dunia pendidikan, parenting, dan juga guru-guru kehidupan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para penyelenggara, yaitu Ayah Edi Manajemen, PT Anemon Edu Cipta Investa, Rumah Semesta Bali. Untuk itu, pertama kali kami akan persilakan pada Pak Dr. Wayan Mustike untuk memberikan wisdom pembukanya. Namun sebelumnya kami akan putarkan sebuah lagu yang khusus di-request oleh Pak Dokter ya. Sekiranya nanti akan disampaikan makna dari lagu tersebut. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih penuh darah, penuh tanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa tujuh tubuh dengan apa seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, tanya. Selamat malam yang sudah bergabung juga Memene Ari
Wajahnya dari langsung kelihatan. Selamat malam Yan. Made juga dari tim Rumah Semesta. Juga Pak Ketut Sudiarte bersama semua yang hadir malam ini. Terima kasih banyak sudah mengizinkan yang kembali. Sebentar, suara saya bergema, Ami. Ada yang menghidupkan ini mungkin. Ada yang on. Ya, oke. Makasih. Terima kasih banyak sudah mengadakan kembali acara ini. Karena pandemi ini membuat kita tidak bisa berjumpa langsung, jadi dengan bisa saling berbincang tentang kehidupan ini. Ya, dimatikan saja Ami, karena bergema suaranya. Ya, oke. Jadi satu hal yang ingin yang sampaikan pertama adalah untuk para ibu semua, selamat merayakan Hari Suci para ibu hari ini. Ya. Terima kasih sudah menjadi ibu bagi anak-anak semesta semua. Izinkan nanti di akhir sesi acara, di akhir acara, ada satu bahan renungan dialirkan pesan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Nanti di akhir kita duduk sejenak hening setelah Ayah Hedi selesai. Tapi kemudian saya ingin menyampaikan satu kisah yang semoga bermanfaat tentang kekuatan ibu. Ya. Ada suatu masa di Amerika, ya, di mana seorang mahasiswa meneliti sejumlah anak yatim piatu di daerah kumuh dan miskin di daerah Berong kalau tidak salah. Beberapa tahun kemudian hasil penelitian mahasiswa itu terhadap beberapa anak-anak miskin yang ada ditemukan kembali 30 tahun kemudian oleh seorang profesor yang ada di perguruan tinggi di mana mahasiswa itu bersekolah dulunya. Lalu disuruhlah kemudian mahasiswa berikutnya, 30 tahun kemudian itu, disuruhlah mahasiswa itu kemudian mencari tahu seperti apa efek kemiskinan ya di daerah kumuh itu terhadap serang yang pernah diteliti oleh mahasiswanya. Dan akhirnya mahasiswa yang baru itu datang ke sana. Yang dia temukan adalah data-data dari 100 orang anak itu, 25 sudah tidak ketemu lagi, ya. 75 diketemukan. Data 75 orang itu semua sudah sukses. Anak-anak yang dulunya tinggal di tempat miskin dan kumuh itu ternyata sukses. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi sebagainya. Itu menarik bagi ilmu sosial itu. Lalu dia mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan anak-anak miskin itu bisa menjadi sukses di kemudian hari, 30 tahun kemudian. Apa yang membuat mereka begitu sukses? Nah, setelah dirunut ya, perjalanan hidup mereka, ternyata hanya ditemukan bahwa semasa kecil itu, mereka semua yang 100 orang itu dirawat oleh satu orang. Dan diduga orang itu adalah seorang guru yang luar biasa hebatnya, sehingga mampu mendidik anak ini menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Setelah dicari tahu, ternyata orang itu hanyalah seorang ibu tua. Ya, ibu tua yang tidak pernah bersekolah, namun kemudian itu semakin membimbing profesor ahli ilmu sosial. Kenapa seorang ibu yang tidak tamat apa-apa, sekolah apa-apa, kenapa bisa mendidik seorang anak menjadi orang sukses di kemudian hari, jadi pejabat yang luar biasa? Padahal latar belakangnya daerah-daerah kumuh. Nah, setelah dicari, wanita itu akhirnya ketemu, dia sudah tua, cukup tua. Dan dia hanya mengatakan bahwa saya tidak bisa mengajari apa-apa. Tetapi yang saya miliki waktu itu adalah urusan untuk merawat dan mengasuh mereka. Nah, itulah yang membuat mereka sukses sampai saat ini. Ternyata kuncinya adalah kekuatan cinta kasih ibunya, ibu angkatnya yang menjadi ibu asuh bagi mereka semua. Itulah yang membuat
anak-anak yang tinggal di daerah kumuh itu menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sana? Cerita itu berkisah bahwa seorang ibu memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apa yang dipikirkan, dikatakan seorang ibu bisa menjadi kutukan, bisa menjadi doa yang menciptakan berkah bagi anak-anaknya. Karena di ajaran Hindu dikatakan bahwa jika dewa itu sakti, ya, maka sesungguhnya saktinya adalah dewi yang menjadi saktinya. Kalau Brahma pencipta, saktinya adalah Saraswati atau pengetahuan. Jadi penciptaan itu kekuatannya ada pada pengetahuan. Kemudian Wisnu saktinya adalah Dewi Sri Laksmi. Jadi sang pemelihara itu saktinya adalah sumber makanan. Jadi kekuatannya ada pada itu. Nah, dari sini kita paham bahwa pesan-pesan tetua masa lalu itu mengajarkan bahwa sakti atau kekuatan kehidupan ini terletak di tangan para ibu. Sehingga anak-anak yang kuat biasanya lahir dari ibu-ibu yang juga kuat. Ya. Karena kalau ibu tidak kuat, maka anak tidak akan pernah tumbuh kuat. Bahkan ketika ibu itu sudah tidak kuat lagi, maka kehidupan ini sebagai ibunya, ibu dari jiwa-jiwa yang telah terlahir dalam tubuh inilah yang akan menguatkannya. Maka jangan takut pada penderitaan kehidupan, karena penderitaan kehidupan adalah ibu yang sedang mengajari anak-anaknya untuk lebih kuat dan tumbuh matang di kemudian hari. Jadi pesannya adalah bahwa kalau ingin hidup dengan penuh kekuatan, jangan main-main sama ibu. Jangan main-main sama ibu. Karena di banyak kejadian, ya, seorang pemimpin tiba-tiba menjadi lemah ketika dia kehilangan pasangan hidupnya. Ya, seorang pemimpin, bahkan seorang presiden pun tiba-tiba menjadi lemah ketika dia kehilangan kekuatan dari istrinya. Ya. Ya. Itu sebabnya Pandawa menjadi begitu kuat, karena kuatnya hasrat dari Drupadi untuk memberi pelajaran kepada para Korawa. Itu sebabnya Pandawa menjadi kuat karena Dewi Kunti pun tetap bertahan untuk menjaga anak-anaknya. Dan bahkan di tempat yang buruk yang disebut Korawa pun, Duryudana menjadi kuat dan kebal terhadap pukulan Gada Bima. Gara-gara ibunya, Dewi Gandari, akhirnya memberinya kesaktian dengan membuka matanya dan memancarkan cahaya yang penuh energi, kekuatan, dan kekebalan kepada Duryudana. Namun sayang Duryudana tidak ikhlas menerima itu. Dengan rasa malu dia menutupi sebagian dari paha dan darah organ kelaminnya. Sehingga itulah menjadi bagian dari kelemahannya. Jadi seorang anak yang menutupi sebagian dari dirinya, dia tidak akan mendapatkan berkah yang sepenuhnya dari pancaran wajah, pancaran mata ibunya. Nah, itu pesan mendalam dari kisah Mahabharata bahwa seorang anak yang tidak mengizinkan dirinya menerima berkah, bahkan berkah berupa tatapan mata ibunya. Ya, kadang-kadang kalau kita di rumah ada tatapan mata ibu yang mendelik, melotot, dan sebagainya. Ya, sesuatu yang dipenuhi cinta kasih sebenarnya. Ya, itu kekuatan yang mendalam. Kalau itu bisa diterima dan dijalankan dengan penuh ketulusan. Nah, kira-kira itu pesan pertama tentang betapa pentingnya kekuatan seorang ibu yang harus dijaga dan diterima oleh seorang anak dan tidak boleh diabaikan sedikit pun kalau masih ingin kuat menghadapi kehidupan ini. Karena cinta seorang ibu, kebencian seorang ibu akan menggerakkan seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini ke arah, ya, kebencian seorang ibu bisa menghancurkan dunia. Kecintaan seorang ibu bisa menciptakan surga di dunia ini. Nah, hati-hati di sebuah tempat di mana seorang ibu tidak dihargai, di sana rumah itu akan menjadi neraka. Di tempat di mana seorang ibu dihargai, rumah itu akan menjadi surga bagi keluarganya. Nah, kira-kira itu dulu sementara, Ami. Nanti belakangan kita tutup dengan pesan dari semesta
Selanjutnya, selebihnya biar ayah yang lebih banyak bercerita tentang kuatnya ibu, kehadiran ibu bagi mental, spiritual, dan kehidupan duniawi anak-anak yang diasuhnya. Kira-kira demikian kurang lebihnya. Terima kasih banyak. Saya izin untuk mengamati saja acara ini. Kemudian belakangan kita tutup dengan meditasi. Terima kasih.